Namaku Chulan, sejak umur 7 tahun. Aku memiliki kemampuan khusus untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain, misalnya kejadian yang pernah terjadi di suatu tempat. Jadi mereka bilang aku gila. Nah, kamu lihat apa? Aku melihat nenek tua melompat dari lantai atas. Masih perlu dilihat? Itu jelas orang gila. Cepat bawa dia ke rumah sakit jiwa. Sudah kubilang dia gila, benar kan? Sekarang apa lagi yang mau kamu katakan? Minggir, jangan injak tempat itu, ada darah. Kamu pembawa sial, gila, berpura-pura jadi hantu, muntah ke aku. Pergi dari rumah ini. Anak kecil begitu, kamu mau dia pergi kemana? Orang gila ya harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Dia lahir dan membunuh ibunya sendiri. Aku hamil. Dia menyentuhku dan aku keguguran, pembawa sial ini. Siapa yang dia lihat pasti sial. Hari ini, kalau kamu tidak membawanya ke rumah sakit jiwa, kamu dan dia jangan pernah kembali ke rumah ini. Ayah, kamu mau ibu tiri, tidak mau aku, kan? Bukan begitu, Lan, kamu sakit. Tinggal di sini bisa menyembuhkan penyakitmu. Melihat orang yang tidak bisa kalian lihat itu sakit, tapi orang-orang itu mau menyakiti kalian. Kamu memang sakit. Tidak ada gambaran seperti yang kamu katakan. Setelah kamu sembuh, ayah akan menjemputmu. Tahu kenapa ini disebut rumah sakit jiwa neraka? Karena sudah 50 tahun. Orang gila yang masuk ke sini tidak pernah keluar hidup-hidup dari sini. Ayah, Nak, di sini kamu masih punya harapan, ikuti ayah. Justru jalan menuju kematian. Hahaha, mata yang bisa melihat masa lalu, jiwa yang lebih kuat dari orang biasa. Bakat seperti ini, cocok jadi penerusku, Sira. Jadi muridku, aku akan ajarkan kamu ilmu Sira, mulai sekarang. Kamu adalah Sira, mau tidak? mau. Untuk mendapatkan ilmu Sira, lupakan dirimu, masuk ke dalam, bahkan ingatanmu pun terhapus. Tanpa hukum, tanpa pikiran. Guru, setelah 3 tahun berlatih, aku sudah menguasai ilmu Sira. Sekarang aku sepenuhnya menguasai rumah sakit jiwa neraka dan istana Sira. Madala. Ah. Ah. Si jagal gurun, kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan anjing. Eo. Rumah sakit jiwa neraka apa ini, dikurung. Hanya saja semuanya adalah tentara bayaran top dunia, ahli bela diri. Raja tinju bawah tanah, di mata Tian Ken, semuanya sampah. Termasuk direktur sampah kalian, Chulan. Ayo semua, setelah malam ini aku akan menjadi raja neraka. Berani menghina direktur. Hukum mati. Simiwa berlutut. Sujud pada raja kalian. Tian Ken. Si Asura ini berdiri di dalam lingkaran ini, jika kau membuat Asura ini melangkah keluar lingkaran ini 1 langkah, aku akan menjadikanmu raja neraka. Asura sampah apa ini? Hari ini aku akan mengambil kepalamu. Cap Asura terbalik. Pukulan yang bagus, nyaman. Kuberikan 2 pilihan. Pertama, potong kedua lenganmu untuk menebus dosa. Kedua, di rumah sakit jiwa ini, menebus dosa selama 30 tahun. Aku tidak memilih keduanya, mati saja. Hidup ini singkat. Nikmati saja. Qian Yu. Ayo. Kita bersatu dalam yin dan yang. Aku akan membawamu mendaki jalan kebahagiaan. Qian Yu mana mungkin seperti kau yang tidak tahu malu.
siapa Qian Yu? Bagaimana kau bisa melawan serangan mentalku? Ini adalah rumah sakit jiwa neraka, dalam hal serangan mental. Aku adalah nenek moyangmu. Hihi. Haha. Jaga dia baik-baik, kurung selama 30 tahun, jika dia kabur. Kau tidak akan pernah bisa keluar seumur hidupmu. Parenta Azura. Asura, penjaga kota Dihai, Jenderal Bintang 5. Melukai penjaga, masuk dengan paksa. Berani berbuat onar di rumah sakit jiwa neraka, cari mati. Panggil orang yang bertanggung jawab keluar. Di sini aku yang bertanggung jawab. Aku adalah penjaga kota Dihai, Jenderal Bintang 5. Emyu Rongsue ingin bertemu kalian. Di sini ada seseorang bernama Chulan, serahkan orangnya. Perintah penjaga kota Dihai tidak bisa mengatur rumah sakit jiwa ini. Chulan adalah pasienku yang paling patuh. Aku tidak menyerahkan. Seorang pengurus kecil rumah sakit jiwa, berani bicara seperti ini padaku. Cari mati. Pane dia. Nyawamu sekarang ada di tanganku, ingin hidup. Suruh mereka turunkan senjata. Tidak ada yang bisa mengancam saya. Seorang pria dewasa, kok membawa barang anak kecil? Baru saja makan. Sanggup memelukkan. Beri saya. Bisa, saya berikan padamu. Tapi saya minta kamu sampaikan ke Chulan. Saya tidak peduli cara apa yang dia gunakan. Untuk membujuk para sesepuh keluarga Murong, agar saya dinikahkan dengannya. Perjodohan ini, saya tidak mengakuinya. Beri saya. Keluarga Murong menguasai seluruh wilayah Tenggara. Dia, Chulan, hanyalah orang gila di sini. Ingin menikahi saya? Mimpi. Kalau dia mau membatalkan pernikahan ini, saya bisa memberinya kekayaan yang tak terbatas. Kalau tidak mau, akan saya potong-potong dan kubur di gunung terpencil. Beri saya. Kalau kamu berani maju satu langkah lagi, saya akan menghancurkannya. Beri itu pada saya. Saya akan sampaikan pesanmu. Seorang yang berani melawan saya sampai mati, tapi malah menyerah karena sebatang permen, saya penasaran. Kenapa? Sejak saya datang ke sini, ingatan saya terkunci. Hanya permen ini yang bisa membuat saya sedikit mengingatnya. Orang yang paling penting bagi saya. Seorang pria dewasa, kok begitu sentimental, menjijikkan. Tidak. Ah. Ada apa ini? Kepala saya sakit sekali. Xiao Luo. Serangan mentalmu yang tidak terkendali akan membunuh kita. Cepat berhenti. Qianyue.
Ini. Curni, anakmu. Hampir membunuh cucu saya. Bagaimana ini? Saya sebenarnya ingin menyelamatkan adik Qian Yu. Nenek tua ini mau mencekik adik Qian Yu. Diam, mana ada nenek tua. Masalah yang kamu buat sudah cukup besar, belum sadar? Nenek tua itu akan mengambilmu dari belakang. Membawa adik Qian Yu pergi. Kamu anak kecil ini, kamu berani menakut-nakutiku. Aku beri kamu 1 hari untuk menyelesaikannya. Jika kamu tidak menyelesaikannya hari ini, aku akan menyelesaikan keluarga Chu. Jangan khawatir, nenek, aku akan mengirimnya hari ini. Ke rumah sakit jiwa yang paling kejam. Biarkan dia hidup atau mati di sana. Pasti memuaskan Anda. HMPH, ayo pergi. Nak, bagaimana kabarmu? Ayah tidak berguna. Qian Yu. Namanya Su Qian Yu. Aku Emurong Sue mengaku kalah. Tapi aku punya 1 syarat. Aku ingin dia tiba di Provinsi Jiang dalam 3 hari, berlutut setiap langkah. Sampai di depan rumah keluarga Emurong, meminta pembatalan pertunangan. Jika tidak, kamu dan Su Qian Yu itu akan masuk neraka bersama rumah sakit jiwa ini. Keluarga Emurong juga ada di Provinsi Jiang. Baik. Dalam 3 hari. Chulan pasti akan datang sendiri. Baik, aku menunggu. Mander. Tua-tua ini. Kamu pergi dengan tenang. Membuat perjanjian pernikahan bintang 5 untukku. Aku seorang psikopat, mana pantas. Director. Anda adalah Kaisar Asura. Pelindung rahasia negara Yan, tanpa Anda. Pulau Timur, negara Eagle, sudah lama merusak tanah suci kami. Keluarga Emurong bisa menikah dengan Anda, itu adalah keberuntungan besar. Sudahlah. Beritahu Leng Yu, aku akan kembali ke Provinsi Jiang besok. Sudah 10 tahun, aku tidak tahu apakah Qian Yu masih ingat kakak culannya. Aku pernah berjanji akan menikahinya. Ya. Orang tua, jangan tidur. Anakmu yang besar, Chulan, ada kabarnya. Apa? Chulan ada kabarnya? Aduh, jujur saja, 10 tahun yang lalu ibu angkatku menyuap. Membuat kakinya patah di rumah sakit jiwa. Katanya, dia dimakan hidup-hidup oleh orang gila di sana, hahaha. Salah-salah papa minta maaf padamu, Pak Tua. Ngapain nangis? Kakakmu sudah tiada, tapi kan masih ada anak angkat yang bakal merawatmu. CIH. Dasar orang tak tahu terima kasih. Biar mati pun, aku takkan tanda tangan menyerahkan keluarga Chu padamu. Jujur saja ku bilang. Besok adalah acara pertunangan Chulan dengan teman masa kecilnya Su Qianyue. Dengan putra gubernur Qi Jun. Setuju atau tidakmu tidak penting. Aku akan berikan keluarga Chu sebagai mahar untuknya. 10 tahun, Provinsi Jiang berubah sampai aku tak mengenalnya lagi. Masalah denda masa lalu, sudah waktunya diselesaikan sekaligus. Hei Buta, ngapa halangi jalan? Cepetan hari ini. Tapi ini putra sulung gubernur Provinsi Jiang dan putri bungsu keluarga Su. Petunangan Su Qian Yu. Kalau telat kita gak bisa masuk. Apa katamu? Su Qianyue mau bertunangan? Ayah, Samuel orang penting dan pejabat di Provinsi Jiang pada tahu. Mau bertunangan dengan putra sulung keluarga Qi. Tak mungkin, tak mungkin. Aku sudah bilang sama Qianyue aku mau nikahi dia. Masa dia mau nikah sama orang lain? Kamu mau nikahi Su Yanjue? Jangan mimpi di siang bolong deh. Masa pertunangan orang aja nggak tahu. Statusmu mungkin aja nggak jelas, bener kayak orang kayak kamu. Kelihatannya sok tahu aja. Coba lihat diri sendiri di kaca. Bandingin sama putra sulung gubernur. 10 tahun gak ketemu. Bahkan kamu juga berubah hati? Enggak, aku nggak percaya. Aku ikut sama kalian. Kamu pantas? Ya ampun, hantu. Utusan takdir istana Siulu datang.
Utusan perang istana Siluo datang. Utusan kekuasaan, utusan kekayaan, utusan kehidupan, utusan kematian. Utusan dua istana Siluo Lingyu. Hormat pada Kaisar Siluo. Kami terlambat menjemput. Mohon Kaisar menghukum kami. Kamu adalah Kaisar Siluo yang memenggal kepala pengawal Sakura Pulau Timur dengan satu pedang. Kaisar, Empan, kalian tidak bersalah. Aku yang mau keluar lihat-lihat sendiri. Bangunlah. Terima kasih Kaisar. Aku dengar putri bungsu keluarga Su, Su Qianyue, akan menikah ke kediaman gubernur, kalian tahu? Memang benar, Gubernur Provinsi Jiangxi Fen. Undangan sudah dikirim ke Siluo Dian, dan kami tahu Yang Mulia akan segera tiba. Sudah menunggu sejak pagi di bandara. Aku hanya ingin tahu satu hal. Apakah Su Qianyue ikhlas menikah ke keluarga gubernur? Menurut penyelidikan Siluo Dian, selama bertahun-tahun, Su Qianyue masih menyimpan perasaan untuk teman masa kecil bernama Chulan. Bahkan sampai sekarang, dia menolak banyak pria berbakat di Provinsi Jiang. Pertunangan ini pasti dipaksa keluarga. Nenek Su memang oportunis, yang suka menjilat penguasa. Baik. Jika keluarga Su ingin kemuliaan, ku berikan. Leng Yu, terima perintah. Leng Yu menerima titah Kaisar. Draft maklumat. Putri keluarga Su yang lemah lembut dan berbudi luhur dinobatkan sebagai Permaisuri Agung Siuling dengan gelar Shangsheng Wuji. Masuk Siluo Dian, memimpin seluruh perempuan di dunia. Paduka, Su hanyalah orang biasa. Pantas mana menyanding Paduka? Karena akulah Chulan, teman masa kecil yang ditunggu Su Qianyue. Hamba bersalah. Hamba tidak tahu. Identitas asli Kaisar ternyata. Bukan urusanmu. Aku juga baru ingat jati diri. Siapkan segel permaisuri dan mahkota 9 langit. Hari ini aku akan melamar keluarga Su. Saya. Para bangsawan dan tokoh terhormat Provinsi Jiang, kehadiran kalian di acara pertunangan Qianyue dengan Tuan Qi adalah kehormatan bagi kami. Sanggup kehormatan. Hahaha. Tuan Qi, di hari bahagia ini, kenapa gubernur tidak hadir? Ini rahasia besar. Istana gubernur baru dapat kabar. Kaisar Siluo Dian akan datang ke Provinsi Jiang hari ini. Ayahku sudah menunggu di bandara sejak subuh. APA? Kaisar Siluo datang sendiri? Gubernur benar-benar punya koneksi. Kabarnya Kaisar Siluo setara dengan Raja Yan. Tapi Kaisar Siluo sangat misterius. Hampir tidak ada yang pernah melihat wajahnya, apalagi setelah perang melawan Pulau Timur 3 tahun lalu. Walau belum pernah lihat, tapi dari cerita ayahku, generasi ini, Kaisar Asura belum memiliki permaisuri. Hari ini, beliau datang ke Provinsi Jiang. Ayah saya beruntung mengundangnya untuk menghadiri upacara pertunangan saya. Para kepala keluarga, jangan lewatkan kesempatan ini. Apa? Kaisar Asura akan datang ke upacara pertunanganmu? Wow, kabar gembira. Hahaha, Kaisar Asura akan datang. Su Qianyue menikah ke keluarga gubernur. Maka saya punya kesempatan menjadi permaisuri. Hanya saya yang layak berada di atas. Su Qianyue mana? Cepat bawa dia ke sini, bersiap-siaplah. Kaisar Asura bisa datang kapan saja. Adikku sayang, kenapa kamu begitu ceroboh? Apa yang terjadi ini? Oh, anak saya ini memang agak liar. Saya takut dia menyakiti Tuan Qi. Jadi saya ikat dia, biar Tuan Qi yang mengajarinya. Anda yang mengajar. Liar itu bagus, aku suka yang liar, lebih menantang. Saya lebih baik mati daripada masuk keluarga gubernur. Su Qianyue, hari ini Kaisar Asura akan datang. Menghadiri upacara pertunanganmu dengan Tuan Qi. Ini kehormatan besar, adik. Kalau kamu tidak kooperatif, membuat Kaisar Asura marah, mungkin keluarga Su dan Qi akan ikut binasa. Kamu pikirkan baik-baik. Kalau saya harus menikah, hanya akan mendapatkan mayat. Mari, aku penuhi. Wanita yang ingin menikah ke keluarga gubernur. Aku bisa panggil 1000 orang. Utusan Leng Yu dari kuil Asura, atas nama Kaisar, mengucapkan selamat. Lebih baik kamu berperilaku baik. Kalau merusak rencanaku, kamu akan menyesal. Utusan Leng Yu dari kuil Asura, atas nama Kaisar, mengucapkan selamat. Perintah Kaisar. Segel permaisuri sebagai mahar, mahkota 9 langit sebagai hadiah. Segel permaisuri sebagai mahar, segel permaisuri sebagai mahar.
Apakah Kaisar Asura akan menggunakan segel permaisuri untuk meminang saya sebagai permaisuri kuil Asura? Hahaha. Mahkota sembilan langit sebagai hadiah. Mahkota sembilan langit sebagai hadiah. Kaisar, apakah ini mahkota 9 langit sebagai hadiah? Untuk meriakan pertunangan saya? Sangat terhormat, sangat terhormat. Hahaha. Saya punya seorang cucu perempuan. Memakai mahkota 9 langit menikah ke keluarga gubernur. Seorang cucu perempuan memegang segel permaisuri, menjadi permaisuri Asura. Wah, keluarga Su akan naik derajat, naik derajat. Hahaha. Selamat kepada nenek, selamat kepada Tuan Chi. Mulai hari ini, aku Suruosue adalah permaisuri Asura. Kalian masih belum bersujud? Hormat kepada permaisuri Asura. Nenek, mengapa kau tidak bersujud? Aku adalah nenekmu. Kurang ajar. Ada tata krama antara raja dan rakyat, ayah dan anak. Kita harus membahas hubungan raja dan rakyat dulu, baru hubungan darah. Bersujudlah. Hormat kepada permaisuri Asura. Cepat serahkan segel permaisuri Asura kepadaku. Berani-beraninya menggerakkan segel permaisuri Asura. Harus dihukum. Aku adalah permaisuri Asura, berani-beraninya kau memukulku. Memang kau yang bodoh ini yang kupukul. Permaisuri yang sebenarnya adalah Sukianyu. APA, Qianyu, Tuan Asura tertarik pada Qianyu. Qianyu, Jiang akan bernangan dengan Tuan Qi. Kau bilang permaisuri adalah Sukianyu? Ja, Sukianyue. Utusan belum bicara. Siapa kau ini? Berani membicarakan Kaisar, harus dihukum. Kaisar, dia adalah Kaisar. Hamba bersujud kepada Kaisar Asura. Payung 9 naga menaungi, kereta naga agung menyertai. 4 dewa utusan sebagai kekuatan, Kaisar Asura berangkat. Benar-benar Kaisar Agung di sini, persis seperti dalam legenda. Tidak mungkin, Kaisar Asura yang mulia, bagaimana mungkin? Tidak tahu malu sampai merebut wanita yang sudah bertunangan dengan orang lain. Dan tidak memilih aku yang cantik jelita. Omong kosong. Kaisar tertarik pada tunanganku, itu adalah kehormatanku. Aku rela menyerahkannya dengan kedua tangan. Sedangkan kau, melihat Kaisar masih belum bersujud, kau ingin mati? Ruosue tidak tahu, menghina Kaisar, mohon Kaisar mengampuni. Berat mahkota Phoenix, hanya nasib Phoenix menari di 9 langit yang bisa memakainya. Hanya Qianyu satu-satunya yang bisa memakainya di sini. Leng Yu, bacakan dekret. Bakakin dekret Kaisar. Kami dengan hormat mendengarkan dekret Kaisar. Su Qianyu, berbudi luhur, lembut dan berbudi pekerti. Anggun dan sopan, hari ini dinobatkan sebagai permaisuri, gelar Shangsheng Wuji. Permaisuri Qingling, masuk ke istana Asura. Memoranta semua wanita di dunia. Su Qianyu, Terma Dikrani. Apa? Benarkah aku dijadikan permaisuri? Ya, memang kau. Aku akan memakaikan mahkota Phoenix 9 langit dengan tanganku sendiri. Mulai hari ini, kau berada di atas jutaan orang. Dekret ini tidak kuterima. Mahkota ini tidak kupakai. Menolak dekret Kaisar, bencana besar, bencana besar. Su Qianyu, kau hila. Kamu menolak dekret Kaisar, kamu akan mencelakakan kita. Membunuh seluruh keluarga kita. Adik Qianyu, kamu masih tidak bisa melupakan orang gila cuan itu. Benar, dia sudah mati di rumah sakit jiwa neraka. Jika dia mati, aku tidak akan menikah seumur hidup. Yang mulia, adikku ini terobsesi dengan orang gila. Biarkan aku menjadi permaisurimu. Ya, soal karakter, soal penampilan. Ruosue lebih unggul dari Qianyu. Hanya Ruosue yang layak untukmu. Kamu mengajari aku bagaimana bertindak? Banyak bicara harus dihukum. Qianyu, kamu masih ingat ini? Ini. Adik Qianyue, Maukah kamu denganku? Kamu adalah Culan. Lama tidak bertemu, adik Qianyu. Kakak Culan, benarkah itu kamu? Chulan, siapa Chulan? Itu dia, benar-benar dia, orang yang dibuang ke rumah sakit jiwa 10 tahun lalu. Orang gila, bagaimana mungkin? 10 tahun kemudian dia ternyata masih hidup dan kembali. Nenek, katanya Kaisar Siuluo sudah kembali. Di mana? Di mana? Setelah Kaisar Siuluo kembali, posisimu di keluarga Chu tidak akan aman lagi. Chulan, kamu ternyata belum mati. Kurang ajar, berani tidak hormat pada Kaisar, bawa dia pergi. Tiga tesukan, ini lubang. Ah, Kaisar Siuluo, yang mulia utusan, kamu telah dibohongi. Dia hanya seorang yang kakinya dipotong sejak kecil. Dibuang ke rumah sakit jiwa, bukan Kaisar Siuluo. Ayo. Kamu lihat baik-baik,
Kaisar Xiuluo memiliki kungfu yang hebat. Bagaimana mungkin dia seorang yang kakinya sudah dipotong? Benar, Yang Mulia Kaisar dengan kekuatannya sendiri. Membunuh ratusan prajurit Dong Dao, bagaimana mungkin dia tidak bisa berdiri? Seorang yang tidak berguna. Ternyata, kamu adalah si gila kecil dari keluarga Chu. Kamu pantas duduk di tanda naga? Segera turun. Aku adalah tangan kanan gubernur dalam hal status di bawah gubernur. Di atas ribuan orang, kamu berani membohongiku, berlutut. Hidupmu sudah sampai akhir. Chulan, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Sekarang gubernur belum datang, cepat pergi. Pergi, ini agak sulit baginya. Bagaimana kalau kita merangkak saja? Benda seperti anjing, apa hakmu bicara di sini? Benar. Tuan utusan ada di sini, tidak ada hakku bicara. Tuan Utusan, Chu Shao Kendayankat. Oleh gubernur menjadi kepala kepolisian. Atas nama gubernur, maafkan dia kali ini saja. Kantor gubernur kecil ini layak mendapatkan hormat dari istana Xiuluo. Kamu begitu melindungi penipu ini, aku pikir kamu ini utusan Xiuluo palsu. Kamu juga penipu, bukan? Buta mata, tidak mengenal naga sejati. Berani lagi tidak hormat pada kaisar. Aku akan menghukummu di tempat. Berani memukulku? Qi Shao, di mana pengawal gubernur? Panggil mereka untuk menghadapi mereka. Si Zirang, jaga pintu. Siapa yang masuk tanpa izin, bunuh. Baik. Qianyu, kamu segera menikah dengan Qi Shao. Cepat tinggalkan penipu ini. Kalian yang memaksaku menikah dengannya. Sekarang Chulan sudah kembali, aku akan pergi dengannya. Berani memberontak? Qi Shao, cepat urus dia, kalau tidak, pengantin barumu akan direbut orang lain. Pergi. Kantor gubernurku bukan tempat untuk penipu kecil ini datang sesuka hati. Dan pergi sesuka hati. Benda seperti anjing. Tunggu perintah kaisar, aku akan menghancurkanmu. Chu Shao, bukankah kamu ingin bekerja di bawah gubernur? Bekerja? Hari ini adalah kesempatan, pergi, hadapi dia. Zhang Lao, serahkan padaku. Berani maju satu langkah lagi, aku akan memenggalmu. Mundur. Mengambil nyawanya hanya sekejap. Aku hanya ingin melihat bagaimana semut ini ingin melawan takdir. Sentuh aku, kamu bisa berdiri? Sentuh aku. Aku berdiri di depanmu. Kamu punya keberanian untuk menyentuhku? Sudah 10 tahun. Semua yang keluarga Chu ambil dariku, aku akan minta dengan nyawamu. Apa yang aku ambil darimu? Oh. Kamu bicara tentang kaki cacat ini? Oh. Biar aku lihat hasil kerja ibu angkatku. Ahahaha. Chu Hao, apakah kamu masih manusia? Chulan sudah terluka parah oleh kalian. Kamu masih tidak melepaskannya? Qi Shao, lihatlah wanita kamu. Sekarang melindungi pria lain. Kamu mau urus sendiri? Atau aku bantu urus? Hahaha. Wanitaku. Aku yang melatihnya. Singkirkan tangan kotormu, atau tanganmu akan kupotong. Potong tanganku? Beranilah kau berdiri dulu, baru potong tanganku. Haha, Chulan. Kalau kau bisa berdiri dengan kakimu ini, aku akan berlutut dan berbicara denganmu setiap kali bertemu. Hahaha, Qi Shao, ini terlalu sulit baginya. Lebih baik biarkan dia merangkak, hahaha. Merangkak. Takut dia tidak bisa. Chu Shao, ajari dia, ajari dia. Ini juga bisa jadi acara untuk pesta pertunangan Qi Shao. Hahaha, baiklah, hari ini demi Qi Shao. Wajahku ini tidak usah, hahaha. Hahaha. Chulan, kau begitu pintar, seharusnya sudah belajar. Bagaimana kalau kau merangkak untuk kami ya? Kau cari mati. Kau benar-benar tidak layak menjadi manusia. Oh dia berdiri. Kau, kakimu bukan sudah lumpuh? Kenapa bisa? Takut apa? Berdiri pun tetap anjing. Paling lempukin kakinya lagi. Cari mati. Sudah waktunya menepati janjimu. Lenganmu ini, aku ambil. Berani kau, Chulan, lihat baik-baik. Di sini semua orang dari kantor gubernur, berani kau bergerak. Kau dan orang-orangmu selesai. Kantor gubernur pun tak apa, asal aku marah. Seluruh Jiangsheng akan gemetar di bawah kakiku. Qi Shao, sakit sekali. Qi Shao, kau membunuh putra satu-satunya gubernur. Kau tunggu saja gubernur menyiksamu sampai mati. Benar, gubernur akan segera kembali. Hari kematianmu sudah tiba.
Lau Taijun, sekarang giliranmu. Kau tidak bisa menyentuhku, Qianyu adalah anak yang kubesarkan. Kau menyentuhku, Qianyu tidak akan memaafkanmu. Putra gubernur menganiaya istriku, semua tamu adalah kaki tangan. Kecuali keluarga Su. Semua diusir. Patuhi perintah Luo. Chulan, semua yang hadir di sini adalah orang-orang berkuasa di Jiangsheng. Kau berlegak di sini. Berarti kau melawan seluruh Jiangsheng. Orang-orang hina ini berani menyebut diri mereka berkuasa. Jika mereka bisa mewakili Jiangsheng, aku akan membuat Jiangsheng sepi. Berani kau bertindak di sini, ayahmu si tua itu bakal sengsara nih. Kamu bilang apa? Aku bilang, ayahmu ada di tanganku. Kalau pinter, biarin kita pergi dengan baik. Aku masih bisa berbaik hati, biarin dia hidup. Chulan, ini beneran. Paman Chu ditahan sama mereka, sekarang nggak tahu hidup matinya. Bilang, di mana kepala keluarga Chu? Chulan, kamu berani ganggu aku? Seumur hidup gak bakal ketemu ayahmu lagi. Dia sangat merindukanmu, Lo. Demi ayahku, aku biarin kamu hidup beberapa hari lagi. Ayo kita pergi. Berhenti. Sukianyu gak bisa ikut kamu. Kamu lukai Qixiao, gubernur gak bakal biarin kamu. Jangan coba-coba libatkan keluarga Su kami. Orang tua, lepaskan dia. Chulan, sekarang gubernur belum datang, kamu cepat pergi. Sekarang yang paling penting, selamatkan Paman Chu. Bahwa aku cuma bakal jadi beban buat kamu. Aku tinggal di sini, mereka gak bakal ngapa-ngapain aku. Gak boleh. Aku gak mau ikut kamu, dengar gak? Sekarang pergi, lakukan urusanmu sendiri. Qianyu, aku pasti bawa kamu pulang. Leng Yu. Telusuri seluruh Jiang Province, cari tahu keberadaan ayahku. Saya. Kaisar, Anda mau kemana? Aku ada janji 3 hari dengan M. Yurong Sui. Aku mau ke keluarga M. Yurong, temui dia. AO. Hancur. Qixiao terluka. Kalau gubernur balik, kita bakal dalam masalah besar. Jiang Lao, kenapa kamu panik? Qi Xiao dilukai sama Chulan. Bahkan kalau gubernur marah, itu beko ke Chulan, bikin kita. Betul, begitu gubernur datang. Kita bilang Chulan mau lukai Qixiao. Kita udah berusaha keras, tapi gak bisa nahan dia. Jelas-jelas Qi Jun yang mulai provokasi. Chulan cuma membela diri. Kenapa kalian bisa balik fakta? Diam, gubernur udah datang, kalau kamu berani ngomong sembarangan. Lihat gimana aku ngurus kamu, nenek tua mulut panjang. Kita juga gak bisa nahan, kalau dia di depan gubernur. Ngomong yang gak seharusnya. Benar, nenek. Hati Sukianyu selalu berpihak pada Chulan. Sama sekali tidak mungkin membiarkannya bertemu dengan gubernur. Ruoshue, Kensi Jiao. Jangan biarkan dia melangkah keluar dari kamar. Nenek, kalian tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Adikku sayang, ini semua adalah akibat perbuatanmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Gubernur telah tiba. Di mana anakku? Anakku. Siapa yang membunuh anakku? Governor. Akhirnya Anda kembali. Saya gagal melindungi Tuan Qi. Saya minta maaf kepada Anda. Katakan, siapa yang melakukannya? Chulan. Dia yang diusir dari keluarga Chu 10 tahun yang lalu. Chulan yang menghilang dari Jiangsheng, si gila itu. Si aneh. Ya, benar, dia. Dia tidak hanya membahayakan Tuan Qi. Dia juga mengancam akan membunuh Anda. Gubernur, dia bahkan tidak menganggap Anda. Membunuh anakku, kalian hanya diam saja. Berkata kasar. Kalian hanya mendengarkan. Wah, Gubernur. Chulan ini memiliki beberapa kemampuan. Kami tidak bisa menghentikannya. Benar. Gubernur, Chulan telah mengumpulkan sekelompok anak buahnya, mengatakan akan membuat kediaman gubernur. Dan para bangsawan Jiangsheng, 10 rumah 90. Sangat berani, kekuatan kediaman gubernur. Gubernur, sekarang hanya menunggu perintah Anda. Semua keluarga besar di Jiangsheng akan mendengarkan Anda. Pembunuhan anak tidak bisa dimaafkan, kumpulkan semua orang. Temukan dia, robek dia dengan tangan saya sendiri. Saya akan pergi. Jiangsheng luas, mencari orang seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Bersama keluarga M. Yurong, basmi Chulan. Siapa? Saya akan pergi, Gubernur, serahkan hal ini kepada saya. Dengarkan. Saya dengar Anda membuat keributan di kediaman gubernur. Bahkan naik kereta naga, Anda hanya seorang penjaga rumah sakit jiwa. Nama tidak besar, gaya tidak kecil. Kembali ke Jiangsheng, status yang ada. Jika tidak menunjukkan gaya,
Bukankah akan ditertawakan oleh Murong Sue? Serangga tetap serangga, meski memakai jubah naga. Di rumah sakit jiwa tidak menganggap Anda, ganti gaya. Saya tetap tidak menganggap Anda. Jangan banyak bicara, Murong Sue. Hari ini aku datang untuk memenuhi janji 3 hari. Yang ingin kutemui adalah Chulan, bukan penjaga rumah sakit jiwa seperti kamu. Aku adalah Chulan yang kamu cari. APA? Kamu adalah Chulan? Jika di rumah sakit jiwa, kamu mau bertanya siapa aku, maka kamu sudah tahu identitasku sejak lama. Kamu tahu aku mencari kamu, tapi sengaja menyembunyikan identitas, Chulan. Apakah kamu sedang mempermainkanku? Tidak sedang mempermainkanmu. Hanya meremehkanmu. Saat itu, aku tidak menganggapmu. Sama sekali tidak peduli. Bagaimana dengan hari ini? Masih tidak peduli. Berani di rumah sakit jiwa sudah biasa. Tapi sampai di keluarga Murong masih berani, anak muda. Siapa yang memberimu keberanian? Keberanian tidak perlu diberikan orang lain. Aku yakin kamu, Murong Sue, hari ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tidak pernah ada yang berani di keluarga Murong. Mari, tangkap dia, aku akan mencabut giginya. Satu persatu. Murong Sue, hari ini kita berjanji untuk membatalkan pertunangan. Jika kita berkelahi, pertunangan ini tidak bisa dibatalkan. Untuk membatalkan pertunangan, tunjukkan kesungguhan, ikuti aturanku. Merangkak sedelengka sedelutut ke hadapanku. Tidak, itu aturanmu, bukan aturanku. Aturanku adalah aturan untukmu. Aku akan menambahkan satu lagi. Ambil itu, ikat di lehermu, lalu merangkak ke sini. Aku tidak akan datang, malah kamu yang harus datang ke sini. Apa katamu? Keluarga Murong di bawah asuhan Lau Xiuluo, patuh dan mendengarkan. Beliau seumur hidup menunjukkan kejujuran, kamu belajar bertahun-tahun. Hanya belajar kesombongan dan tidak menghargai orang lain? Kamu tahu, keluarga Murong mengabdi pada Xiuluo. Siapa sebenarnya kamu? Kamu pernah bersumpah setia pada Xiuluo. Sekarang Xiuluo ada di hadapanmu, apakah kamu bilang kamu adalah Xiuluo? Aku adalah Xiuluo, Murong Sue. Aku ingin kamu berlutut padaku. Hanya trik lama. Sangat menarik, Chulan. Aku akan memperlihatkan seseorang padamu. Chulan, drama Xiuluo belum cukup. Aku sudah bosan melihatnya. Di kediaman gubernur, kami memberikan kesempatan untuk hidup, tapi kamu malah datang untuk mati. Berani-beraninya kamu datang untuk mati. Bagaimana? Sekarang dengan kehadiran nona muda, kamu masih berani bertindak? Ketika saatnya kamu harus mati, di hadapan raja pun aku berani bertindak. Nona muda, lihatlah dia, sombong dengan kemampuannya sendiri. Berkedok sebagai kaisar Asura, dia tidak menghargai siapapun. Jika kita tidak menangkapnya sekarang, itu akan merusak martabat keluarga Murong kita. Kembali dan sampaikan kepada Gubernur Qi. Rencananya untuk bersekutu dengan keluarga Murong untuk membasmi Chulan. Aku setuju. Chulan, dengar ini. Sekarang nona muda akan membasmi kamu, kamu sudah tamat. Murong Sue, kamu benar-benar mau mendengarkan fitnah dari seorang penjahat dan mempertaruhkan keberuntungan 100 tahun keluarga Murongmu? Nyawa seorang rakyat jelata, dibasmi ya sudah. Keberuntungan 100 tahun keluarga Murongku. Bukanlah sesuatu yang bisa digoyahkan oleh nyawa seorang rakyat jelata. Nona muda. Ini adalah perintah pembunuhan dari Gubernur Qi untukmu. Asalkan kamu mewakili keluarga Murong dan menandatanganinya, maka kamu akan sejalan dengan Gubernur Qi kita. Murong Sue, aku hanya akan mengatakan ini sekali. Di perintah pembunuhan ini. Begitu namamu, Murong Sue, terkandung di sini. Keturunan keluarga Murong, 100 tahun ke depan, akan sulit bangkit kembali. Bagaimana keluarga Murong 100 tahun ke depan, kamu tidak akan melihatnya. Aku pasti akan menyampaikan perkataan nona muda dengan tepat di hadapan gubernur. Sampaikan juga kepada gubernur, besok. Aku akan membawa kepala Chulan dan mengunjungi kediaman gubernur secara pribadi. Nona muda memang pantas menjadi penjaga kota Dihai, Jenderal Bintang 5. Berani sekali, aku akan segera memberitahu gubernur. Parenti. Aku tidak mengizinkan pergi. Bagaimana? Dengan hadiah nona muda, aku tidak takut apapun. Kamu berani menggelanjaku? Tidak ada yang bisa melindungimu. Chulan, kamu berani bertindak di hadapanku. Hari ini aku akan membuatmu tahu betapa berwibawanya keluarga Murongku. Tidak boleh dilanggar. Kemarilah. Murong Sue, hari ini kamu mengundangku ke rumahmu. Apakah untuk membatalkan pertunangan atau untuk menargetkanku? Keduanya tidak bertentangan. Jika kamu tidak ada lagi, surat pertunangan secara otomatis batal. Murong Sue, hari ini kamu tidak bisa membedakan yang baik dan jahat. Sudah membuat kesalahan besar, jika tidak berhenti, pasti akan menuai akibat buruk. Yang membuat kesalahan besar adalah kamu, keluarga Murongku setia kepada Asura. Keluarga Murongku sisya kepada Asura. Meskipun dia sudah meninggal, aku tidak akan membiarkan seseorang menggunakan namanya untuk menipu orang lain.
Inilah alasan sebenarnya aku akan bertindak terhadapmu. Bertindak. Tangkap dia hidup-hidup untuk menghormati arwah Lau Hiu Luo. Ah, Terlalu lemah. Berapa banyak orang yang bisa kamu serang dengan serangan mentalmu? 4? 4 pula? Atau 400? Pasukan keluarga Emurong ada 800. Aku ingin melihat berapa lama lagi serangan mentalmu bisa bertahan. Pergi, kumpulkan pasukan. Emurong Sui, kamu terus-menerus mengatakan, Xiu Luo sudah mati, tidak ada lagi Xiu Luo di dunia ini. Lihatlah baik-baik, siapa aku ini. Xiu Luo, Emurong Sui, berlututlah di hadapanku. penjaga kota Dihai, Emurong Sui, menghadap Kaisar Xiu Luo. Sekarang, apakah kamu masih ingin membunuh majikanmu? Murong Shui telah melanggar Xiu Luo, tidak berani meminta maaf. Hanya meminta Xiu Luo memberiku kematian yang cepat. Jika aku ingin bertindak terhadapmu, kamu sudah tidak akan melihat matahari terbit besok. Mengingat jasa Lau Xiu Luo, aku memaafkanmu. Terima kasih atas belas kasihan Xiu Luo. Aku memaafkanmu, kamu harus menebus kesalahanmu. Ayahku ditahan olehnya. Sekarang tidak diketahui hidup atau mati. Aku ingin kamu mengawasi si brengsek ini. Temukan tempat ayahku ditahan. Menurut perintah Xiu Luo, Bagaimana? bawahan tidak mampu bila menemukan tempat Tuan Chu ditahan. Di mana? tangkap si tua itu. Penkan. Bajingan kecil, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Bukankah itu karena anakmu yang baik, memukulku, dan membuatku kehilangan kesempatan untuk berjasa di hadapan gubernur? Aku tidak bisa menemukannya, dendam ini hanya bisa kuhitung padamu. Hei, apa yang kamu katakan? Chulan sudah kembali, hei, jangan terlalu senang dulu. Chulan memang sudah kembali. Tapi dia telah menyinggung putra gubernur, sekarang dicari di seluruh kota. Tidak akan bertahan lama lagi. Hahaha. Kerja bagus, si serigala berhati jahat, jangan biarkan satu pun lolos. Seharusnya kamu juga ikut dihukum. Menghukumku? Hahaha, dia hanya akan jatuh ke tanganku. Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka dulu, untuk membuka jalan bagi anakmu. Kamu bilang, mau pilih aku yang mengantarmu pergi? Atau mereka berdua? CIH. Aku tidak memilih siapa-siapa. Orang tua, matilah, matilah. Chulan pasti akan menghabisi kamu, bajingan. Aku menunggumu di neraka. Akhiri aku. Apa aku pernah memberinya kesempatan? Dia orang gila. Dan melawan orang gila secara langsung? Cihaha, mungkin kamu akan pergi duluan. Orang tua. Jangan berharap Chulan akan datang menyelamatkanmu. Hari ini. Sebenarnya aku ingin mengucapkan selamat tinggal padamu. Kamu sudah meracuniku. Apa lagi yang ingin kamu lakukan untuk menyiksaku? Tiba-tiba aku ingat, Chulan telah menyinggung Qi Shao. Katakan, kalau aku mengirimnya ke kantor gubernur. Bagaimana gubernur akan menghargai aku? Hahaha, pejingin. Chulan tidak akan membiarkanmu, kamu akan lebih sengsara dariku. Bahkan jika begitu, kamu tidak akan melihat hal itu. Anjing, lepaskan ayahku. Butakah mata kalian? Tidak lihat aku akan dipukul? Serang, habisi dia. Ah, Giliranmu. Chulan, lepaskan aku. Aku akan kembalikan keluarga Chu padamu. Aku punya uang, aku punya uang. Aku punya uang, aku mohon padamu, Chulan. Jangan pernah lepaskan bajingan ini. Ayah, tenang. Penderitaan yang dia timpakan padamu, aku akan balas 10 kali lipat. 100 kali lipat akan aku balas padanya. Jangan, Kekiku kepada. Kamu teriak apa? Baru satu yang patah, dulu, kamu mematahkan keduanya. Chulan, gubernur dan beberapa bangsawan lainnya tidak akan membiarkanmu. Kamu salah bicara, mereka membiarkanmu menguasai keluarga Chu. Berbuat jahat, tapi mereka buta, kalian sama saja. Seharusnya aku yang tidak akan melepaskan kalian.
Jangan pukul lagi, Chulan. Jangan pukul lagi, aku mohon jangan pukul lagi. Lepaskan aku akan lakukan apa saja, lepaskan aku. Lepaskan aku. Ayah, dulu kau yang memungutnya. Nyawanya ada di tanganmu. Kau yang menentukan. Memungut dia adalah hal paling kusia-siakan dalam hidupku. Ayah kenapa? Xiao Luo, Dara Haidam. Kepala keluarga Chu diracun. Dasar bajingan. Berani meracuni ayahku. Cepat kasih penawarnya. Aku gak punya. Chulan, lepaskan aku. Aku kasih tahu siapa yang bisa netralin racun. Lepaskan aku. Chulan, tolong lepaskan aku. Loh, belum kusalamin sampai puas. Mau mati gampang? Cepat bicara. Siapa yang bisa netralin racun? Aku bicara. Aku bicara. Dokter Setan Jiang Sheng, Tua Qi. Aku udah tutup meridian darahnya sementara. Racunnya gak nyebar. Kau harus cari Tua Qi. Tenang Xiao Luo, bawahannya pasti selesaikan. Nenek tua. Nenek jangan pergi. Tuan cuma sehidup. Gile bikin kaget. Nenek, Chulan patahin kedua kakiku. Harus kubalas dendam. Wah Tuan Chu udah begini. Mau balas dendam pakai apa? Hahaha. Nenek, kumpulan semiopos besar Jiangsheng. Kita gerahkan seluruh kekuatan Jiangsheng untuk hancurkan Chulan. Yang mulia, Tua Qi sudah di bawah. Dokter Qi, tolong selamatkan ayahku. Netralkan racun ini. Ngomong-ngomong jauh-jauh panggil aku cuma buat netralin racun? Menyembuhkan orang kan kewajiban dokter. Tapi menyembuhkan orang macam apa? Jelas beda. Kalau orang lain masih bisa, mau aku obatin Marga Chu? Mimpi di siang bolong. Apa kau bilang? Dasar bocah. Aku kenal baik dengan gubernur. Di hadapanku. Sebaiknya kalian merunduk dan sopan. Atau aku laporkan ke gubernur. Kau tamat. Aku paling benci diancam. Apalagi, aku nggak bisa nulis kata sopan. Berani mukul aku? Kau akan menyesal. Satu tamparan ini akan kubalas 10 kali lipat. Memangnya kenapa? Mau lari lapor ke majikan gubernur? Laporin saja. Dasar pejingking keji. Semua orang di provinsi Jiang ingin membunuhnya. Qi Jun menyalahgunakan kekuasaannya dan memaksa menikahi tunanganku. Chu Hao menyiksa ayahku. Gubernur Qi Feng tahu semua ini dengan jelas. Tapi dia memilih untuk menutup mata. Katakan, siapa sebenarnya yang jahat? Aku hanya tahu kau membuat keributan di kediaman gubernur. Dan melukai putra gubernur. Tanganku sudah berlumuran darah bangsawan provinsi Jiang. Hidupku tak akan lama. Omong kosong. Mereka yang seharusnya tidak hidup lama. Tahukah kau siapa orang di hadapanmu ini? Anak gila keluarga Chu yang dulu diusir dari provinsi Jiang. Siapa yang tidak tahu? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik, orang di hadapanmu ini adalah pelindung negeri Yan, utara neraka, Kaisar Asura. Aku muntah, Kaisar Asura? Kalau dia, aku lebih baik buta. Daripada melihatnya kotor. Baiklah, kalau matamu yang seperti anjing ini tidak kau inginkan lagi, aku akan mencabutnya untukmu. Aku peringatkan kalian, jika berani menyentuhku. Kalian jangan harap bisa menyembuhkannya. Kukira kau orang yang tangguh, ternyata ingin hidup. Cepat selamatkan dia. HMPH, seorang penipu yang mengaku sebagai Asura. Minta tolong tapi masih sombong. Percayalah aku bisa membunuhnya dengan satu tusukan. Kaisar, orang tua ini berniat jahat. Lebih baik kita bunuh saja. Katakan, apa yang kau inginkan agar mau menyelamatkannya? Bukankah kau bilang kau adalah Kaisar Asura, penguasa neraka? Sederhana, buktikan padaku, asalkan aku percaya padamu. Aku akan menyelamatkan nyawanya. Baik. Hari ini akan kuperlihatkan padamu, apa itu nerakayan. Apa itu Asura. Ini di mana? Bukankah kau ingin tahu apa itu nerakayan? Apa itu Asura? Siapa? Siapa yang berbicara? Ini adalah nerakayan, aku adalah Asura.
Nerakayan, aku. Apakah aku sudah mati? Hahaha. Kau hidup atau mati? Adalah keputusanku sebagai Asura. Kau benar-benar Kaisar Asura? Sekarang kau seharusnya percaya, kan? Asura, hamba ini buta. Mohon Asura berbelas kasih. Maafkan nyawa hamba. Memaafkan nyawamu bisa, tapi kau harus menunjukkan padaku nilai dari memaafkan nyawamu. Mengerti. Aku akan langsung menetralkan racun keluarga Chu. Racun Siuluo sudah kutekan, tapi racun keluarga Chu terlalu dalam. Untuk menyembuhkan total, harus menemukan ramuan langka Tian Shan, Bing Su Chao. Bing Su Chao. Di mana bisa ditemukan? Sepengetahuanku, 30 tahun lalu keluarga M. Yurong pernah menyimpan satu batang. Beri perintah ke Em Yulong Sui. Segera kirimkan Bing Su Chao ke sini. Saya. Siapkan mobil ke keluarga Chu. Zhang Chengqian, kau mau apa? Atas perintah Gubernur Qi, kepada Nona M. Yurong, meminjam Bing Su Chao. Tolong sampaikan pada Gubernur Qi, Bing Su Chao adalah harta pusaka keluarga M. Yurong. Tidak dipinjamkan siapapun. Tak ada yang berani menolak Gubernur, kau tidak takut mendatangkan bencana? Qi Feng Gubernur, aku komandan garnisun. Pesisir set era dengannya. Kekuasaannya tidak bisa menekanku. Beri aku Bing Su Chao, semua ini jadi milikmu. Gubernur Qi memang royal, sayangnya, emas. Aku punya banyak. Mu Rong Shua, Kiprenggakan kau. Apa yang diinginkan Gubernur Qi, pasti harus didapat. Tak ada yang bisa mengancamku, M. Yurong Sue. Zuzu Saza, Bing Su Kau. Sudah kujanjikan untuk dipersembahkan kepada pemimpin keluarga M. Yurong, Kaisar Siuluo. Kebetulan, dulu, ada orang mengaku Siuluo. Mengacau di kantor pusat, Siuluo MU ini, jangan-jangan marga Chu? Kau beruntung pernah bertemu Siuluo. Itu akan jadi kehormatan seumur hidupmu. Siuluo Sampa. Chulon Kuma Penapu. Kau berikan Bing Su Chao padanya, kau akan menyesal. Perani Mengina, Siuluo? Pengawal, usir dia keluar. Tak perlu kau usir, aku pergi sendiri. Mu Rong Shua, ini Samuel Kau Yang Gara-gara. Coba saja kau angkat pedang, lihat setelah melukaiku. Bisa keluar dari keluarga M. Yurong hidup-hidup atau tidak? Aku tidak mau nyawamu, yang kuingin hanya Bing Su Chao. Selama aku masih hidup, kau jangan harap bisa membawanya. Aku tidak ingin bermusuh dengan keluarga M. Yurong, aku tidak akan menyentuhmu. Tapi kau juga tidak bisa menghentikanku. Apa yang ingin dilakukan Gubernur Qi, tak ada yang bisa menghalangi. Kau juga tidak bisa. Kaisar, sudah diperiksa. M. Yurong Sue masih belum sampai. Em Yulong Sui orang yang menepati janji. Pasti ada yang salah. Aku akan pergi ke keluarga Em Yulong. Culan, ada masalah besar. Qian Yu, kenapa kamu datang? Aku kabur diam-diam. Aku dengar Chu Hao dan nenek tua itu berdiskusi. Mereka ingin mengumpulkan beberapa keluarga bangsawan untuk berkumpul di keluarga Xiao. Membahas cara menghadapimu. Kalau begitu, aku akan menyelesaikan sampah-sampah ini dulu, baru pergi ke keluarga Em Yurong. Kaisar, aku akan ikut denganmu. Biarkan dia ikut denganmu. Aku di sini, Paman Chu tidak akan ada masalah. Kilau sedang menyiapkan obat, dia akan segera kembali. Jika ada masalah, segera hubungi aku. Ya. Batuk-batuk. Maaf membuat kalian menunggu lama. Hari ini, kami mengundang para bos besar ke rumah Xiao Lau. Hanya untuk satu hal, langit Provinsi Jiang akan dijungkir balikan oleh Chulan. Bukan langit Provinsi Jiang, tapi langit keluarga Chu yang akan jungkir balik kan? Xiao Lau, Anda adalah tokoh besar di antara keluarga bangsawan Provinsi Jiang. Bahkan gubernur harus menghormati Anda, karena itu. Saya berharap Anda bisa tampil dan menegakkan keadilan. Dulu Anda merebut keluarga Chu dan menjadikan Chu Renyi sebagai tahanan. Kenapa saat itu tidak memanggil saya untuk menegakkan keadilan? Itu urusan internal keluarga Chu, yang kita bicarakan sekarang adalah masa depan beberapa keluarga besar di kota Jiang. Benar. Chulan membuat keributan di kantor gubernur, melukai Qi Shao. Ini adalah tantangan terbuka bagi para bangsawan Provinsi Jiang. Dulu Chulan dikirim ke rumah sakit jiwa. Semua yang hadir di sini tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Dia datang kali ini. Untuk membalas dendam pada kita. Kantor gubernur sekarang mengejar Chulan tanpa hasil. M. Yurong Sue dikalahkan oleh Chulan.
Memutuskan untuk tidak ikut campur lagi, Xiao Lao, jika Anda tidak tampil. Memimpin kita semua untuk menghancurkan Chulan. Hari kemarin saya dan Qi Shao adalah hari esok kalian semua. Keluarga Xiao mendengar perintah dari penjaga M. Yurong. Tanpa perintah dari penjaga M. Yurong, saya tidak akan menggerakkan satu prajurit pun dari keluarga Xiao Lao. M. Yurong Sue sekarang dikalahkan oleh Chulan. Sudah tidak punya muka untuk bertarung lagi. Jika Anda tampil sekarang dan menghancurkan Chulan, itu akan menjadi prestasi besar. Lu Shao, bagaimana pendapatmu? Asalkan Xiao Lao setuju, keluarga Lu pasti mendukung sepenuhnya. Xiao Lao, silakan berikan perintah. Dengan perintah Anda, keluarga bangsawan provinsi Jiang akan mengejar Chulan. Bahkan jika dia punya kemampuan menghilang ke dalam tanah, dia tetap tidak bisa lolos dari tangan kami. Xiao Lao, jangan ragu-ragu lagi. Apa aku harus meminta gubernur sendiri yang datang bicara denganmu? Baru kau mau mengangguk? Chulan melukai orang dan membunuh, mengacaukan provinsi Jiang. Aku akan beritahu semua keluarga besar untuk menangkap Chulan. Mau nyawaku? Tanya dulu apakah aku setuju. Chulan, lihat ini tempat apa? Kau berani masuk dengan sombongnya? Kamu aja yang sampah bisa masuk, masa aku tidak berani? Chulan, dia datang tepat waktu. Sedang mikir gimana nangkepnya, dia datang sendiri. Dasar anjing, majikanmu aja belum bicara. Kau menggonggong apa? Boka, buta matamu ya? Ini tempat yang pantas untukmu duduk? Ini tempat cuma untuk kepala keluarga besar provinsi Jiang. Kau siapa? Pantas duduk sama kami? Haha, kepala keluarga besar? Bukan maksudku menyinggung siapa-siapa. Tapi semua yang duduk di sini sampah. Chulan, ucapanmu itu berarti melawan semua kepala keluarga besar kota Jiang. Dari omongan kalian tadi, aku sudah melawan beberapa keluarga besar. Tambah beberapa lagi juga gak apa-apa. Sudah melukai orang masih sombong begini. Kau memang pantas mati. Aku lukai mereka karena mereka layak, dan dari kalian semua, aku mencium bau tidak baik. Maksudmu apa? Kau berani langsung di keluarga Shao? Betul, itu maksudku. Satu provinsi Jiang, ngapain butuh banyak kepala? Satu aja, kan lebih baik? Satu kepala? Siapa? Jangan-jangan kau mau bilang, kau yang jadi kepala? Hahaha. Betul, itu maksudku. Dibanding kalian yang sampah, kayaknya cuma aku yang pantas jadi kepala provinsi Jiang. Mau jadi bos? Belajar jadi anak buah dulu. Minum ini, nanti aku kasih kursi cadangan kepala provinsi Jiang. Puet Camo. Awalnya cuma mau kasih pelajaran kecil. Kau malah cari mati. Berani menyiramku? Aku Xiao Lao, lihat dia berani berkelahi di tempatmu. Dia benar-benar sombong sampai tidak menganggapmu. Bajingan, kamu hanya bisa mengadu domba di sini. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Kamu berani memarahiku di depan Xiao Lao. Aku memang memarahimu, kamu berasal dari keluarga terpelajar. Tapi tidak punya sedikit pun jiwa intelektual. Untuk meraih kekuasaan, kamu rela menjadi budak, bahkan menjual anakmu. Kamu lebih buruk dari binatang. Kamu masih... Diamlah, tua tak tahu malu, kejahatanmu menumpuk. Rakyat Jiangsheng semua berharap kamu dihancurkan. Masih bermimpi menjadi pemimpin Jiangsheng, benar-benar tak tahu malu. Aku... Kejahatanmu sangat dalam, tidak pernah berbuat baik untuk menebus dosa. Masih berencana untuk membunuh, saat nyawamu berakhir. Apa muka yang kamu punya untuk menghadap leluhur keluarga Su? Kamu... Kamu hidup sia-sia selama 66 tahun, tidak pernah berbuat apa-apa. Hanya bisa menjilat, membantu kejahatan, seperti anjing yang patah tulang belakangnya. Masih berani menggonggong di depanku. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Aku... Lao Taijun. Pingsan, kalau Xiao Lao tidak bisa mengatasinya hari ini. Pemimpin beberapa keluarga besar di Jiangcheng sudah tidak punya muka untuk tinggal di Jiangcheng. Awalnya hanya ingin mengusirmu dari Jiangcheng. Sekarang, aku harus mengambil nyawamu. Orang tua yang tidak mati-mati, apa hakmu untuk mengambil nyawaku? Xiao Lao, ayo selesaikan dia.
Gubernur akan memberi kita penghargaan besar. Xiao Lao, jangan banyak bicara lagi, cepat selesaikan. Buat balas dendam Qi Shao. Ingin membalas dendam untuk keluarga Qi? Mungkin tidak, tapi aku bisa mengirimmu untuk bertemu dengan mereka. Di keluarga Xiao, orang yang begitu sombong tidak mungkin bisa keluar hidup-hidup. Anak muda, ini kamu sendiri yang mencari mati. Tetangla. Jangan teriak. Sampah-sampah dari keluarga Xiao sudah kuselesaikan. Kalian berani berbuat onar di keluarga Xiao. Aku akan membuat kalian mati tanpa kuburan. Xiao Tianshou. Begini caramu bicara pada majikanmu? Xiao Lao. Dia bilang dia majikanmu, dia sedang memarahimu. Diam. Aku belum tuli, aku bisa dengar. Xiao Tianshou, kamu patuh pada keluarga Murong. Majikan Murong Shui bisa dibilang adalah majikanmu. Tentu saja. Orang yang berdiri di hadapanmu ini adalah majikan Emurong Sui, Kaisar Xiuluo. Kenapa kau bilang berlutut? Kaisar Xiaoluo? Hahaha. Sungguh lucu. Kaisar sudah lama meninggal, kau pikir aku tidak tahu? Masih mau menipuku? Kau masih terlalu hijau. Kau tidak percaya kata-katanya, bagaimana dengan kata-kataku? Bawahan Xiao Tianshou memberi hormat kepada penjaga Emurong. Kau salah berlutut. Bawahan Emurong Sui tidak bisa mendidik anak buah dengan baik. Menghina Kaisar, mohon Kaisar menghukum. Bagaimana mungkin dia adalah Kaisar Xiuluo? Identitas Kaisar tidak bisa diragukan, jika berani menghina lagi, pasti akan dibunuh. Dia benar-benar Kaisar Xiuluo. Orang kecil Xiao Tianshou tidak bisa melihat kebenaran. Mohon Kaisar memberi ampun sekali. Bisa kau hidup. Beberapa tikus ini kau yang eksekusi, untuk menebus kesalahan. Baik. Masih mau lari, orang tua. Sepertinya hari itu tidak mengeksekusimu di pernikahan gubernur. Sungguh kesalahan besar. Chulan, bukankah kau ingin bingsu Cao? Jika kau menyentuhku, kau tidak akan pernah menemukannya. Apa katamu? Bingsu Cao ada padamu? Bawahan tidak mampu, Bingsu Cao. Benar-benar dicuri oleh orang kecil ini. Katakan di mana Bingsu Cao, jika tidak. Aku punya 100 cara untuk menyiksamu. Sebelum matahari terbenam hari ini, jika gubernur tidak melihatku, dia akan menghancurkan Bingsu Cao. Ayahmu akan menunggu kematian. Pergi. Humph. Pergi. Ikuti Jiang Chengtian. Aku ingin melihat, dia dan Qi Feng si tikus bisa bermain apa. Baik. Xiao Lao. Keluarga kita adalah teman lama, Anda tidak akan menyentuhku, kan? Lu Xiao, APA Yang and the Katakan? Menyentuh kita berarti menyentuh semua keluarga di Jiangcheng. Xiao Lao, Anda tidak akan melakukan itu, kan? Kalian terlalu menganggap diri sendiri. Kalian jatuh, besok keluarga Chu dan Lu. Saya masih bisa menunjuk kepala keluarga baru, Tuan Xiao. Anda pasti bercanda, Asura ingin Anda mati tengah malam. Siapa yang berani menunda sampai subuh? Perintah Azura tidak Boldelanger. Salahkan diri sendiri, karena telah membuat kesalahan dengan orang yang salah. Tuan Xiao, maafkan kami. Kami akan selalu ingat kebaikan Anda, Tuan Xiao. Sudah saya katakan, Perintah Azura tidak Boldelanger. Melepaskan kalian. Bagaimana saya bisa menjelaskan? Sepertinya hari ini kita harus membayar harga. Tidak perlu Tuan Xiao repot. Saya akan melakukannya sendiri, Tuan Xiao. Jika sesuatu terjadi pada kami, ingat untuk memberi kami kehormatan, Tuan Xiao. Tenang, saya akan memberikan kalian upacara yang layak. Atau, kami akan mengadakan yang megah untuk Anda. Bocah sialan, berani-beraninya. Pergi ke neraka. Sidiala pada Azura Anda. Kita melukai Xiao Tianshou. Keluarga Xiao tidak akan membiarkan kita. Cekat APA. Siapa yang tahu kita melukai Xiao Tianshou? Jangan lupa. Hari ini, Chulan menerobos masuk ke keluarga Xiao. Membunuh semua penjaga keluarga Xiao. Ah, saya mengerti. Menuduh dan memfitnah. Kita berdua. Jika ingin Chulan
tidak bisa membela diri. Kita harus membuat bukti ini menjadi nyata. Chulan adalah Asura, kita tidak bisa melawannya. Tidak bisa juga harus melawan. Tuan Chu, apa yang harus kita lakukan? Saya akan mengikuti Anda. Tangkap Suqianyue. Asalkan kita menangkapnya, itu sama dengan menangkap nyawa Chulan. Anakku, saya berjanji pada ibumu untuk merawatmu, tapi saya... Tenang. Saya pasti akan membalas dendam untukmu. Anakku. Ini jeruk kesukaanmu. Sangat manis, makanlah. Ayah sudah membelikannya untukmu. Gubernur. Gubernur. Gubernur, dia datang, dia datang. Jelaskan, siapa yang datang? Chulan. Saya membawa Chulan ke sini. Anakku, kesempatanmu untuk membalas dendam telah tiba. Saya tidak ingin ada konflik di ruang duka anakmu. Serahkan es rumput, saya akan membiarkan kalian pergi. Chulan, apakah kamu buta? Ini wilayah kediaman gubernur, seharusnya. Kami yang mempertimbangkan apakah akan membiarkanmu pergi. Aku tidak mau buang-buang waktu lagi. Aku ulangi sekali lagi, serahkan es batu yang terus-menerus itu. Jika kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup, aku akan memberikannya padamu. Lihat itu. Sekarang nyawamu ada di tangan kami. Chulan, aku sudah mendengar tentangmu. Aku tahu kamu adalah Kaisar Siuluo, yang menguasai rumah sakit jiwa penjara hitam. Di Provinsi Jiang. Akulah raja. Berlututlah untuk anakku, dan berikan 3 kali ketukan. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Dia siapa sampai bisa membuatku berlutut? Kamu. Aku suruh kamu berlutut. Sekarang kita bisa bicara dengan baik, kan? Gubernur, selama ada gunung hijau, tidak perlu khawatir tidak ada kayu bakar. Sekarang, kita tidak unggul, mundur saja. Siapa bilang aku tidak unggul? Aku masih punya sesuatu yang bisa membuatnya takut. Es batu yang terus-menerus. Parenti, satu langkah lagi. Aku akan menghancurkannya. Jika es batu itu masih ada, kamu masih punya kesempatan hidup. Jika es batu itu hilang, hari ini kamu pasti mati. Hah, sekarang kamu masih mau mengancamku? Jangan. Nyawa ayahmu ada di tanganku, lakukan apa yang aku katakan. Kalau tidak, Bilang. Apa yang kamu mau, aku lakukan. kalau kamu berani bergerak lagi, aku akan menghancurkannya. Gubernur, kamu pergi dulu. Jiang Chengtian. Letakkan barang itu. Hari ini, aku tidak akan menyusahkanmu. Kamu hanya menipu hantu. Itu adalah jimatku. Miu Rong Shui. Barang milik keluarga M. Yurong. Bukan jimatmu. Mu Rong Shui. Kamu. Siapa di sana? Terima kasih pada Pak Qi. Kalau tidak aku tidak akan tahu. Suqianyu dan orang tua ini bersembunyi di sini. Kalian sudah berhasil menangkap Suqianyu. Boleh aku pergi sekarang? Wah, Pak Qi tidak senang. Cuma memukulmu beberapa kali. Ini bukan kesalahan aku dan Lu Shao. Kamu lihat, kalau kamu bilang Suqianyu ada di sini lebih awal, maka tidak akan ada pukulan ini. Chulan adalah Kaisar Asura. Saat dia kembali, kalian akan kena batunya. Apa yang salah dengan Kaisar Asura? Lihat kamu yang ketakutan. Aku malah berharap dia cepat-cepat datang mencariku. Beri ini ke orang tua itu, tidak boleh.
Kalau ada apa-apa, berarti melawan Asura. Keluarga Chi akan celaka besar. Kalau kamu tidak menyentuhnya, aku yang akan menyentuhmu. Sudah lama melihatmu tidak jujur. Aku sudah memberimu racun 5 jenis. Karena dia sudah tidak berguna, aku akan membiarkanmu hidup. Beritahu Chulan, ya. Binatang, aku memperlakukanmu seperti ini, aku binatang. Lalu apa yang Chulan lakukan padaku? Kamu pantas mendapatkannya, aku malas bicara denganmu. Peri tahu Chulan. Sukianyu ada di tanganku. Suruh dia menelepongku. Hahaha, kalau kamu berani menyentuh Qianyu, sehelai rambut pun, Chulan tidak akan membiarkanmu. Chu Hao menangkap Qianyu. Suruh kamu menunggu teleponnya. Aku seharusnya tidak meninggalkan Qianyu sendirian di sini. Chu Hao binatang itu, kejam dan tidak berperasaan. Sebelum menyelamatkan Qianyu, jangan sampai memprovokasinya. Tenang, aku pasti akan menyelamatkan Qianyu. Kaisar, es rumput sudah ada, tapi Kitua juga keracunan. Aku akan memanggil dokter terkenal dari penjara hitam untuk menyembuhkan kepala keluarga Chu. Setuju. Chu Hao, kamu brengsek, kamu ingin menyenangkan gubernur. Suruh aku menemani dia, apa maksudmu? APA maksudnya adalah 3 teman. Chu Hao, kamu bukan manusia. Bersikap suci apa? Chu Hao, aku mengutukmu tidak akan mati dengan baik. Berhenti, siapa yang mengizinkanmu pergi? Kaki ada di tubuhku, aku tidak patah kaki, aku bisa pergi kapan saja. Kamu bisa menghentikanku? Nenek tua itu sudah meninggal. Sebelum meninggal, ia memiliki semua hari keluarga Su. Keskivi konamaku. Kalau kamu berani keluar dari pintu ini hari ini, besok kamu akan mengemis di jalan. Tidak mungkin, kamu berbohong. Aku bohong. Kenapa aku harus bohong? Kalau tidak percaya, lihat sendiri, ini tanda tangan nenek atau bukan? Tidak mungkin, ini pasti kamu yang menggunakan sidik jarinya untuk bermain curang. Tenang saja, masih ada belasan salinan lainnya. Di dunia ini, kok ada orang yang tidak tahu malu seperti kamu? Dasar binatang, aku akan melawanmu. Kukira kamu masih putri keluarga Su, nyawa kalian berdua ada di tanganku. Aku mau kalian hidup, kalian harus hidup. Aku mau kalian mati, kalian harus mati. Kamu menangkap Su Qianyu, di mana dia? Apa yang kamu lakukan padanya? Jangan buru-buru, aku akan segera mempertemukan kalian. Mei Suk. Wah, jarang sekali, hari ini kakak beradik Su berkumpul. Tuan Chu, bagaimana kita harus menghadapi 2 gadis cantik ini? Gubernur akan segera datang, hadiah apalagi yang lebih baik daripada 2 gadis cantik ini? Chulan pasti akan datang menyelamatkanku. Kalian tidak akan bisa bertindak semena-mena lagi. Meskipun dia menemukanmu, saat itu sudah terlambat. Lebih baik kalian patuh dan mendengarkan perkataanku. Siapa tahu, aku bisa memberikan kalian sedikit keuntungan jika aku senang. Tuan Chu, Gubernur akan segera tiba, mari kita sambut dia. Aku peringatkan kalian, jangan coba-coba lari. Jika aku menangkap kalian, akhir kalian akan sangat buruk. Qianyu, dulu aku tidak baik padamu. Itu semua karena dipaksa oleh nenek. Aku akan membantumu kabur untuk menemui Chulan. Tolong bicarakan baik-baik tentangku. Chulan orang yang tidak bisa membedakan baik dan buruk. Asalkan kamu tidak melakukan kejahatan seperti nenek, Chulan tidak akan menyusahkanmu. Setelah keluar, kamu lewat pintu depan, aku lewat pintu belakang. Apa yang harus kukatakan padamu? Lari. Bisakah kalian lari? Biarkan nyawa mereka tetap ada, baik untuk diberikan kepada Gubernur, atau untuk mengancam Chulan, semuanya berguna. Gadis Castle. Setelah kamu tidak ada nilai gunanya, aku akan menghabisi kamu. Cepat bawa dia pergi, benar-benar sial. Gubernur akan marah jika melihatnya. Tenang saja, Gubernur. Ini hadiah yang kalian berikan padaku, Chulan belum mati.
Balas dendam belum terlampiaskan, kalian pikir aku akan menikmati keindahan saat ini? Gubernur, Anda benar. Aku akan segera meminta orang untuk membawa mereka pergi, tidak mengganggu pandangan Anda. Tidak perlu, menangkapnya juga merupakan hal yang baik. Setidaknya ada tawaran untuk mengancam Chulan. Gubernur, maksud Anda sudah punya cara untuk membunuh Chulan. Kalau bahkan Chulan saja tidak bisa diatasi. Apa muka yang bisa ditunjukkan sebagai gubernur Provinsi Jiang? Chulan memang sudah sangat merugikan kita. Gubernur, apa yang Anda katakan? Kami akan mengikuti perintah Anda. Chulan sudah berbeda dari dulu, dengan kita saja. Mungkin tidak bisa mengalahkannya, tidak bisa menangkapnya juga. Untuk membunuh ikan di sungai, hanya dengan umpan tidak cukup. Harus ada pisau pembunuh ikan, ikut aku. Aku akan membawa kalian mencari pisau pembunuh ikan ini. Chu, bagaimana dengan dua wanita ini? Kita tidak bisa sia-siakan perjalanan ini. Kita akan menggunakan mereka untuk memancing Chulan. Memancing Chulan, bagaimana caranya? Telepon. Hello Chulan. Kantor gubernur ingin bertemu Sukianyu. Aku hanya memberi waktu 1 jam, aku menunggu. Kenapa kamu memanggil Chulan? Yang diinginkan adalah dia datang. Bagus, mungkin. Ruangan ini akan menjadi tempat kematian Chulan. Aku mengerti. Aku akan menyisakan 1 orang untuk Chulan. Tapi bukan Sukianyu, melainkan dia. Aku mengerti. Chu Hao, keluarlah. Tidak baik, ini jebakan. Jahat. Gubernur, kita mau kemana? Menemui seorang teman lama yang bisa melawan Chulan. Chu. Aku punya firasat buruk. Mungkin kita harus kembali, sudah sampai sini. Masih bisa kembali, di depan adalah gerbang kematian. Kita harus mencoba, ayo ikut. Dewa Kegelapan, aku datang melihatmu, sampah. Kamu berani datang ke hadapanku, Dewa Kegelapan, dulu adalah Xiu Luo. Yang mengurungmu di sini, perintah Xiu Luo, siapa yang berani melawan? Anda terkurung di sini selama 10 tahun, aku hanya bisa khawatir, tidak bisa membantu. Lalu untuk apa kamu datang ke sini hari ini, untuk membawa makanan? Biarkan aku makan kenyang, katanya. Katanya bukan kita berdua, seharusnya bukan. Kalau dia berani bertindak, kita akan duluan, tidak. Aku datang ke sini untuk memberitahu Anda, Xiu Luo tua sudah mati. Apa? Dia mati, hahaha, bagus sekali. Aku dikurung selama 10 tahun, akhirnya bisa bebas. Governor, Anda tidak berniat melepaskan orang gila tua ini untuk melawan Chulan, kan? Kemampuan Chulan, kalian semua sudah melihatnya. Sekarang masih ada cara yang lebih baik dari ini, tapi lihat dia seperti ini. Bisa dikendalikan oleh kita? Aku tidak bermaksud mengendalikannya. Yang ingin kulakukan adalah bekerja sama dengannya. Jadi kalian datang ke sini hari ini adalah untuk melepaskan segel dari tubuhku, kan? Kamu, apa syaratnya? Mana berani aku bernegosiasi dengan Dewa Kegelapan? Aku hanya ingin memberitahu Anda, meskipun Lao Xiu Luo sudah mati, tapi penerusnya sudah mewarisi ajaran Xiu Luo, ada di kota Jiang. Dendam karena segel ini pasti akan kubalas. Yang tua tidak ketemu, cari yang muda. Dewa Kegelapan berbicara, satu kata adalah janji. Aku akan membebaskanmu, kamu yang hadapi dia. Mulai hari ini, kita berpisah jauh, tidak ada hutang piutang lagi. Baiklah, katakan, bagaimana cara melepaskan segelmu? Prasasti Xiu Luo. Membatasi langkahku, tidak bisa melangkah lebih dari 10 langkah. Pedang Xiu Luo mengunci dantianku, tidak bisa mengeluarkan tenaga. Lepaskan prasasti dan pedang ini. Aku akan bebas. Baik, pergi, robohkan prasasti itu. Cabut pedang ini. Baik. Hahaha, rasanya bebas itu sangat menyenangkan. Jua Kegelapan, aku akan memandu Anda. Hahaha, sudah lama ingin bertemu Xiu Luo. Ayo, cepat bawa aku ke sana. Lu Shao, cepat bantu aku. Dua kaki yang cacat, tidak bisa menjadi tangan kanan yang membantuku merencanakan sesuatu. Ada perasaan. Ada perasaan. Kakiku ada perasaan. Aku akan mencoba. Sudah, kakiku benar-benar sembuh. Meskipun sudah sembuh, tidak perlu menendang sekuat itu, kan? Dewa Kegelapan benar-benar memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dia adalah bintang keberuntungan kita. Bukan hanya bintang keberuntungan, membantu kita melawan Chulan. Mengembalikan status keluarga besar di Provinsi Jiang, dia seperti orang tua kedua kita. Kemampuan lain tidak besar. Tapi kemampuan menjilat memang tidak kecil. Tapi ada satu hal yang benar, asalkan membantu aku menghancurkan Xiu Luo, aku bisa membantu kalian merebut kembali semua yang hilang. Dewa Kegelapan, aku tahu cara memancing Chulan muncul. Aku akan membawa Anda ke sana. Kenapa masih berlambat-lambat? Aku sudah tidak sabar untuk mencicipi darah Xiu Luo. Ayo. Wah, ini bukan ayah angkatku yang terhormat dan tercinta?
Kakimu ternyata bisa berdiri lagi. Dasar anak sialan. Berani-beraninya kamu kembali. Chu Xiao, kamu dengar? Dia memanggilmu anak sialan, kamu masih memanggilnya ayah angkat. Dibandingkan dengannya, kamu benar-benar penuh kasih sayang. Tentu saja, siapa aku? Lebih baik seluruh dunia mengkhianatiku. Aku tidak akan mengkhianati dunia. Bukannya kalian bilang, datang ke sini mencari Chulan. Kenapa main-main dengan orang tua ini? Dewa kegelapan, tenanglah. Kita sudah menangkap ayah Chulan. Masa Chulan tidak mangkal? Dasar anjing. Ingin memanfaatkan aku untuk memaksa Chulan? Kamu bermimpi. Iya, orang tua ini ikut aku. Kaki tua yang cacat ini masih cukup kuat. Lepaskan aku. Lepaskan. Kaki yang cacat saja bisa gesit, apalagi tongkat ini. Kamu juga jangan harap dapat tongkat ini. Tunggu saja. Chulan tidak akan membiarkan kalian. Lihatlah. Siapa yang kita undang? Dewa kegelapan. Seharusnya kami yang tidak akan membiarkan Chulan. Dewa kegelapan. Kami sudah melihat kehebatan Chulan. Anda sudah terkurung bertahun-tahun, yakin bisa mengalahkannya? Kehebatan Xiu Luo, pertama adalah kemampuannya. Kedua adalah antek-anteknya. Untuk mengalahkan Xiu Luo, kita harus menyingkirkan antek-anteknya dulu. Xiu Luo Si. Leng Yu, anak sialan. Aku tidak akan membiarkanmu memanfaatkanku untuk mengancam Chulan. Orang tua, ingin mati? Belum waktunya. Jangan harap bisa memanfaatkanku untuk melawan Chulan. Shijiraku, aku lihat bagaimana kamu menggigitku. Chulan, aku dan ayah tunggu di rumah. Ayah, Chu Hao si brengsek tidak menyakitimu, kan? Chulan, cepat pergi, jangan pedulikan aku. Ini jebakan mereka untukmu. Siapa? Keluar. Mereka mencari pembantu yang sangat hebat untuk menyakitimu. Jangan sampai kamu terjebak oleh mereka. Pembantu brengsek apa? Hari ini aku akan menyelesaikan semuanya. Ayahku aku serahkan padamu, aku akan mencari tikus-tikus ini. Dan menangkap mereka. Kamu hati-hati. Wah, ini kan Xiu Luo Si. Kamu begitu baik pada orang tua ini. Jangan-jangan kamu punya hubungan dengan Xiu Luo? Anjing, kamu datang? Kakimu sudah sembuh? Tunggu aku patahkan kakimu, baru aku kasih tahu. Bagaimana kakiku sembuh? Mau mematahkan kakiku? Di kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya terlalu lama. Kita hanya memperebutkan hari ini. Xiaodian Shou Si Sampa. Bahkan tidak bisa mengalahkan kalian berdua. Sakit hati? Aku kasih tahu yang lebih sakit, kami berdua. Hanya menggunakan sedikit trik. Sudah bisa mengalahkan Xiao Tian Shou. Lisik. Utusan. Ini bukan licik. Ini. Belalang sembah menangkap jangkrik, burung pipit di belakang. Ini baru licik. Kami punya trik yang lebih licik. Belum kami gunakan. Aku mohon, lepaskan dia. Selama aku ada, kau bisa melakukan apa saja padaku. Orang tua, kami sudah menangkapnya. Kau sudah tidak berguna. Chu Hao, aku akan melawanmu. Melawan? Nyawamu ada di tanganku. Dengan apa kau melawanku? Seorang wanita tak bersenjata. Seorang pria tua, setengah mati, dan dua pria dewasa. Bahkan mereka tidak bisa kalian hadapi, kalian benar-benar hebat. Pisau. Adalah cara paling bodoh, biar aku ajari kalian. Apa arti sebenarnya dari menghadapi? Pingsan. Pergi, temukan Chulan. Lalu. Ini adalah teknik boneka. Dulu karena kamu menggunakan teknik boneka untuk menyakiti orang. Syuralah yang menyegelmu, berani-beraninya kamu menggunakan ilmu jahat ini lagi untuk menyakiti orang. Sayangnya, Syura tua sudah mati, tidak ada lagi orang yang bisa menyegelku. Tidak akan menyegelmu lagi, Kaisar Syura yang sekarang. Hanya akan membunuhmu. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu pada Dewa Kegelapan. Percaya tidak aku akan memotong lidahmu. Siapa yang menang? Belum tentu, kalian belum melihat cara Dewa Kegelapan, kan? Hari ini, aku akan membuka mata kalian. Baiklah. Dewa Kegelapan bertindak, pasti luar biasa. Baiklah, Tua Bangka, bertindaklah. Kaisar Syura akan membalas dendam untukku. Kamu sudah menjadi orang yang tidak berguna, aku tidak akan membunuhmu. Sampaikan pesan kepada Chulan, aku menunggunya di runtuhan. Biarkan dia datang sendiri, Dewa Kegelapan pasti membalas dendam. Syura tua berhutang padaku, dia yang akan membayarnya, benar. Kami akan membawa istrinya yang manja, menunggunya di sana. Biarkan dia datang sendiri. Kalau tidak, Su Qianyue akan dalam bahaya. Ayo, Chulan telah memanggil ahli dari rumah sakit jiwa. Akan tiba dalam setengah jam, jika tidak pergi, situasi kita akan berbahaya, Dewa Kegelapan. Gadis ini sering menyiksaku. Aku akan menghajarnya sebentar dan segera menyusul, tidak ada kemajuan. Kamu, utusan Syura, tidak pernah membayangkan akan ada hari seperti ini, kan? Beijing Gan, apa yang kamu inginkan? Aku sudah lama menginginkanmu, selagi majikanmu belum kembali. Masih ada waktu, cepat, aku akan menyelesaikanmu.
Berkali-kali berani menyentuhku, aku akan menghancurkanmu. Aku suka sifat kerasmu, semakin kamu melawan. Semakin kuat aku. Tidak baik, ini adalah strategi mengalihkan perhatian. Ayah, kenapa kamu di sini? Ayah, ini aku, Chulan. Teknik boneka, korban akan merusak organ dalam dan memperpendek umur. Siapa yang menggunakan cara kejam ini padamu? Chulan. Jangan pedulikan aku baik-baik saja. Gadis lengua dalam bahaya. Sipat pergi dan selamatkan dia. Ayah, tahan sebentar. Aku akan menyelamatkan Leng Yu dan kembali mencarimu. Wah, biar aku lihat. Wajah aslimu, anjing. Singkirkan tangan kotormu. Patah. Xiu Bangun. Luo, Dewa ke-8 Jiu Yu menyuruhku memberitahumu, dia menunggumu di runtuhan. Nona Qian Yu juga ada di tangan mereka. Apa? Yang tadi mengeluarkanku adalah Dewa ke-8 Jiu Yu? Dewa ke-8 Jiu Yu telah menguasai ilmu hitam, memakan energi, dan merusak daerah ini. Dulu, Xiu Luo tualah yang mengurungnya karena itu. Sekarang dia bebas, semua orang di provinsi Zhang dalam bahaya. Melakukan hal keji seperti ini. Tidakkah kamu takut akan kutukan langit? Asalkan dia bisa menyelamatkan nyawaku, apa peduli kutukan langit? Aku sama sekali tidak peduli. Dia tidak bisa menyelamatkan nyawamu, hari ini kamu pasti mati di sini. Xiu Luo, serahkan dia padaku. Berani kalian? Jika aku tidak kembali, Su Qianyu akan disiksa dengan sangat kejam oleh mereka. Chu Hao akan kembali. Tapi orang yang bernama Chu Hao belum tentu adalah kamu. Chulan, kamu bahkan tidak peduli dengan nyawa Su Qianyu? Aku akan menyelamatkan Qianyu. Dia, serahkan padamu. Tenang, aku akan membuatnya membayar. Chulan, kamu tidak boleh pergi. Sipat kembali. Kamu tidak bisa menyerahkanku pada wanita gila ini. Cepat kembali. Kembali. Sudah kubilang, aku pasti akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri. Sekarang kamu harus percaya, kan? Wanita gila, apa yang kamu lakukan? Sayangku. Leng Yu itu sudah menjadi milik Chu Shao. Kamu jadi milikku saja. Cih, anak keluarga terhormat, bagaimana bisa melahirkan sampah seperti kalian? Kalau bukan sampah, apa pantas disebut anak keluarga terhormat? Pilih posisi yang nyaman untukmu sendiri. Kalau tidak, saat aku menelanjangimu, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Aku tidak akan membiarkanmu menghinaku jika kamu menyentuhku. Aku akan menggigit lidahku dan mati di depanmu. Kau mengancamku? Aku justru suka ancaman seperti itu. Kau berani menggigitku? Aku akan menggigitmu sampai mati. Tuan Lu. Kenapa sekarang bahkan seorang wanita pun tidak bisa kau atasi? Hah? Bisa, Tuan Chu. Kamu jaga pintu untukku. Aku akan menyelesaikannya sekarang. Chu Hao, kau gila berani mengkhianatiku? Lu Xin, buka lebar matamu, lihat siapa aku. Chulan kau. Kata-kata kotor yang tertahan, katakan pada dirimu sendiri. Qianyu, jangan takut. Aku akan membawamu pulang. Chulan, apa yang terjadi padamu? Terkena telapak hatiku, hanya ada jalan kematian. Chulan, apa ada pesan terakhir? Cepat katakan. Tidak ada pesan terakhir. Hanya satu nasihat. Untukmu. Nasihat dari Asura, aku akan mendengarkan dengan saksama. Kau seharusnya tidak keluar dari segel yang dibuat oleh Asura tua, tinggal di dalam. Kau masih bisa selamat, keluar dari segel, kau pasti mati. Hahaha, telapak hatiku tidak bisa dipecahkan oleh siapapun. Kau tinggal setengah nyawa, tidak bisa melawanku lagi. Apakah kau akan meludahiku sampai mati? Chulan, jangan pedulikan aku, pergilah dulu. Bawa aku, kita tidak bisa melarikan diri. Qianyu, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Aku tidak tahu bagaimana hidup, jika hari ini harus mati. Aku lebih memilih mati bersamamu. Hah, sangat mengharukan, tapi cinta yang mengharukan tidak bisa menyelamatkan kalian. Jangan terlalu senang, selama aku masih bernafas. Aku pasti akan melawanmu sampai akhir. Hah, melawan orang yang hampir mati, apa yang bisa kau lawan? Dengan nyawaku, perintah Asura. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kau sudah terkena telapak hatiku. Seharusnya tenaga dalammu hancur. Bagaimana bisa? Setan tinggi satu kaki, tahu tinggi satu sang, lupa memberitahumu. Aku adalah makhluk aneh, jantungku tidak di dada kiri. Tapi di dada kanan, telapakmu salah tempat. Beruntung masih hidup. Bersenang-senang apa, tidak perlu telapak hati. Api nerakaku juga bisa membunuhmu. Api nerakaku bisa membakar besi menjadi abu. Chulan, waktu kematianmu telah tiba. Mari lihat apakah api nerakamu bisa menahan serangan jiwaku.
Ah. 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 Aku tidak rela, aku tidak rela. Qian Yu, ayo, aku akan membawamu pulang.